Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang hari ini masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Semoga eh, senantiasa berharap dan berdoa di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Amin, amin. Allahumma amin. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Abdul Halik MSI yang saya hormati, juga rekan-rekan mahasiswa program doktor konsentrasi dakwah dan komunikasi yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah berapa Ramadan Pak Nurdin? Sudah 12 ya? 13 Ramadan? 12. 12 ya. 12 Ramadan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersua sekalipun via daring ya atau online. Tadi di awal sebelum kita bincang-bincang santai, saya sudah sampaikan kepada Pak Dr. Abdul Halik bahwa apa yang sudah Pak Doktor sampaikan di grup mengenai urutan penyaji dalam mata kuliah kita ini yang sedianya disampaikan oleh Pak Irwan dan Ibu Ling em, mengalami sedikit perubahan ya. Jadi saya yang sedianya di bagian akhir eh, mencoba ya, ini bukan kemudian ingin dikatakan gagah-gagahan ya Pak Halik, tapi mencoba untuk menghadirkan apa yang sudah saya baca mengenai tema yang sudah disampaikan. Terus terang, Pak Doktor, ini merupakan tema yang bagi saya pribadi sangatlah asing, tapi asik sekaligus ya, asing tapi asik. Asing kenapa? Karena ya memang saya akui bahwa ini bukan bidang saya, tapi asiknya adalah saya dengan begini kemudian dipaksa dalam tanda petik untuk membaca literatur terkait dengan tema yang diberikan. Ada beberapa kata kunci yang kemudian saya coba pilah dari tema yang diberikan Pak Doktor selaku dosen pengampu, yang kemudian di slide yang saya tampilkan ini saya saya eh, apa namanya saya tuliskan seperti itu ya. Jadi penyebar luasan informasi, kemudian galaksi Gutenberg dan Global Village atau desa global. Eh, Nanti mungkin di bagian akhir saya sedikit ya mencoba untuk mengkorelasikan eh, dengan apa namanya eh, kajian kita, karena kita ini konsentrasinya dakwah dan komunikasi. Jadi saya coba melihat dari perspektif dakwah dikorelasikan dengan gagasan ini. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Eh, ya, saya beri apa namanya subjudul setelah judul besar tadi adalah yang pertama bahasanya tentang galaksi Gutenberg dulu. Eh, what after gitu ya? Apa selanjutnya atau apa setelahnya? Betul tadi di awal disampaikan oleh Pak Doktor bahwa eh, The Gutenberg Galaxy itu pertama kali dipopulerkan oleh Marshall McLuhan ya pada tahun 1962 lewat bukunya yang diberi judul The Gutenberg Galaxy: The Making of a Typographic Man. Eh, Kalau kita mencoba untuk mengurainya dalam bentuk timeline atau lini masa,
Jadi Marshall McLuhan ini bisa dikatakan dia mencoba untuk memahami realitas yang telah hadir sebelum masa dia, tapi kemudian dia analisa bahwa dengan realitas tersebut tidak bisa dipungkiri menghasilkan sebuah lompatan atau sesuatu yang mengubah wajah dunia. Nah, kenapa demikian? Nah, di sini disebutkan dalam bukunya itu eh, bahwa kenapa kemudian diistilahkan The Gutenberg Galaxy? Karena itu merujuk pada penemuan mesin cetak pertama, yaitu pada pertengahan abad ke-15. Oleh siapa? Oleh Johann Gutenberg. Makanya kemudian diberi nama Gutenberg Galaxy. Nah, ini tentu ketika McLuhan membuat bukunya ini, eh, dia mungkin sudah berada pada masa atau gambaran realitas masyarakat tertentu dengan itu tadi, dengan melihat seperti apa perubahan yang terjadi pasca ditemukannya mesin cetak. Nah, di sini di slide selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di paragraf ketiga, memang di sini tidak bisa dipungkiri ya bahwa dengan penemuan Gutenberg itu mengubah wajah dunia secara signifikan. Kenapa? Ambil satu contoh ya, ambil satu contoh. Dengan diciptakannya atau ditemukannya mesin cetak, maka buku-buku sebagai media untuk menyampaikan informasi atau gagasan, pengetahuan dan semacamnya itu bisa diproduksi secara massal, ya. Yang berarti apa? Yang berarti bahwa diseminasi informasi bisa terjadi secara luas dan serempak. Ya. Berbeda ketika mesin cetak belum ditemukan. Mungkin ya eh, sebelumnya sudah ada medium untuk menyampaikan informasi. Apalagi mesin cetak ini kan memang ditemukannya setelah kertas itu ditemukan. Nah, nanti akan ada di slide selanjutnya. Ya, jadi ketika informasi disampaikan dengan tulisan tangan misalnya, itu kan sangat terbatas, ya. Sekalipun kertas sudah ditemukan, kemudian informasi dituliskan di atas kertas itu yang berarti juga sekaligus lahir yang dikatakan sebagai literasi menulis dan membaca, bukan lagi oral, tapi kan itu terbatas ya. Mungkin hanya pada orang-orang tertentu saja atau sekup masyarakat tertentu saja. Tapi dengan lahirnya mesin cetak ini, maka kemudian terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan. Kita bisa memproduce buku misalnya atau apapun ya, mau disebut majalah, mau disebut buletin dan semacamnya dalam jumlah yang besar ya, secara masif dan dilaksanakan secara serempak. Nah, itu terjadi di masa itu. Makanya tadi Pak Doktor sudah menyampaikan memang ini istilah-istilah yang lama, tapi kalau kita ingin jadikan sebagai penopang dari teori yang kita ingin bangun, sekalipun misalnya itu kita kita jadikan sebagai sesuatu yang kita hadirkan hari ini, itu tidak bisa kita pungkiri sebagai bagian dari realitas sejarah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, nah ini tadi ya, saya sudah sempat singgung sedikit. Eh, Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History tahun 1978, atau kita artikan secara sederhana, buku yang ditulis oleh Michael Hart ini adalah 100 tokoh paling berpengaruh dunia. Gutenberg ini menempati posisi ketujuh, ya. Setelah yang pertama, ya, Nabi Muhammad SAW dalam buku itu menempatkan Nabi Muhammad sebagai ranking pertama, the most potential influence person in history. Itu sekalipun dia non Muslim ya, dia seorang mungkin juga orientalis,
tapi dia mengakui bahwa Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh di dunia, ya. Ranking satu. Kemudian ranking 2 ada Isaac Newton, ada Yesus, ada Buddha, Konghucu, Santo Paulus, dan di ranking ke-6 ada Silent, penemu kertas. Gutenberg oleh Hart ditempatkan setelah Silent, ya, penemu kertas. Karena itu tadi ya sudah saya sampaikan bahwa memang kertas sudah sebelumnya telah ditemukan, tapi dengan adanya revolusi, apa dalam tanda petik ya, revolusi berupa apa namanya berkembangnya penemuan manusia saat itu, dalam hal ini penemuan Gutenberg, yaitu mesin cetak, itu merubah konstelasi atau landscape dunia atau wajah dunia saat itu, yang kemudian banyak sekali memberikan pengaruh. Nah, di sini kemudian disebutkan. Jadi saya sebetulnya banyak banyak mengutip idenya mengenai ini ya, The Galaxy Gutenberg ini. Saya ambil dari tulisan seorang dosen UMS ya, Muhammadiyah Surakarta, namanya Pak Dipa Nugraha. Nah, jadi menurut beliau eh, ketika mesin cetak itu ditemukan ya, tidak hanya mempengaruhi peradaban ya, dengan diciptakannya atau ditemukannya mesin cetak, buku-buku terproduksi secara massal, yang itu berarti ya manifestasi dari transfer informasi melalui jalur non oral, menghadirkan proses penyebaran informasi tanpa kehadiran manusia. Nah, ini analisa dari Pak Dipa ketika menulis esai singkat tentang The Galaxy Gutenberg. Jadi mengutip perkataan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, ya, kata beliau peradaban itu dimulai dari titik koma. Saya mencoba untuk melihat benang merah dari ini, ya, bahwa memang dengan tadi ya, kalau kita lagi-lagi membuat semacam timeline atau lini masa, ditemukan kertas, kemudian kertas sebagai media untuk mencetak buku, yang mana mesin cetak ini ditemukan oleh seorang yang bernama Gutenberg, maka lahirlah ya transfer informasi yang tadinya oral, banyak secara lisan saja, yang kita istilahkan hari ini mulut ke mulut, ya, lalu kemudian bertransformasi menjadi eh, transmisi atau transfer informasi jalur non oral. Dalam hal ini melalui buku-buku, ya, yang tadi kemudian saya sudah singgung juga di awal. Kemudian lahir sebuah literasi baru, ya, yaitu literasi tulisan, ya, sekaligus literasi membaca. Nah, dan ini perlu digarisbawahi di sini ya, ada kata menghadirkan proses penyebaran informasi tanpa kehadiran manusia. Ini sudah banyak diulas. Ada beberapa contoh. Kalau misalnya kita coba tarik ke konteks keindonesiaan, novel-novel di tahun-tahun pra kemerdekaan, misalnya tahun 1920-an, di situ ada novel apa, kalau nggak salah Siti Nurbaya, kemudian novel apa yang kemudian eh, itu bernafaskan semangat kemerdekaan. Kata Benedict Anderson dalam bukunya Imagine Communities itu bisa menghadirkan sebuah imajinasi komunal, imajinasi masyarakat yang dipicu oleh hadirnya buku-buku yang dibaca dalam waktu yang bersamaan oleh orang-orang yang berbeda tempat, ya. Jadi misalnya ada tadi, novel Siti Nurbaya, kemudian novel-novel apalagi Azab apa itu, saya baca di tulisannya Pak Dipa itu bernafaskan semangat kemerdekaan, sehingga sekat-sekat wilayah ya, Sumatera, Jawa, Sulawesi, kemudian Papua dan semacamnya itu tidak tidak ada lagi, ya. Dan tadi bayangkan melalui buku-buku yang notabene merupakan penyebaran informasi yang bersifat non oral, eh, itu kemudian kita saksikan bahwa di situ tidak perlu manusia hadir. Buku-buku cukup dicetak, kemudian disebarluaskan, dan mari baca sama-sama. Maka itu menurut, lagi-lagi meminjam istilahnya Benedict Anderson, eh, bisa menciptakan imajinasi yang bersifat komunal, yang bersifat apa namanya sama gitu,
ya. Jadi tidak lagi terlihat di situ ada sekat-sekat geografis, kemudian sesuatu yang membedakan secara suku, bahasa dan semacamnya. Nah, coba dilihat Bapak Ibu, kalau kita analisa, maka kemudian ini betul-betul memang kata Gutenberg yang di tahun 1962 itu sudah mengatakan bahwa ini terjadi sebuah loncatan atau perubahan wajah dunia yang sangat signifikan dengan temuan-temuan besar tersebut. Nah, eh, sekarang kita melihat Bapak Ibu ya, apa sih impact atau dampak dari itu semua ya. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu bahwa tradisi cetak dan buku ya dicetak kemudian dibaca itu ketika kita kaitkan dengan struktur kesadaran manusia dan kondisi psikologisnya, maka kita semua saya kira mengaminkan ya kalau saya mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya membutuhkan komunikasi antar sesama. Hanya orang-orang tertentu yang misalnya bisa tahan dalam satu hari tidak berkomunikasi. Mungkin Tarzan di hutan itu hanya orang-orang seperti dia saja yang bisa tahan tidak berkomunikasi, hidup dengan ya dirinya sendiri ya dengan kehidupan yang ada di hutan. Tapi secara umum kita adalah apa sih istilahnya itu ada macam-macam kan, ada zone politikon, kemudian apa ya, itu kan semua tidak lepas dari praktek-praktek komunikasi. Nah, kalau kita kemudian tarik lebih jauh ke belakang, dengan kebutuhan dasar manusia itu, ya kebutuhan akan komunikasi, maka kemudian dari situ tercipta bahasa, ya. Yang awalnya bahasa itu kan kita laksanakan secara oral. Lalu secara apa namanya perlahan tapi pasti di sini saya tuliskan di slide yang saya buat lalu berubah ya, muncul tradisi baru yang kita kenal dengan istilah aksara. Ya, kehadiran aksara turut melahirkan konsep keliterasian, baca tulis yang tadi sudah saya singgung, dan juga dia menjadi sebagai tolak ukur keadaban manusia. Sekali lagi yang saya sudah singgung tadi, perkataan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif bahwa kata beliau peradaban itu dimulai dari titik koma. Artinya ini tidak lepas dari tradisi membaca, tradisi menulis, ya kalau kita mau tambah kemudian tradisi diskusi. Nah, eh, kondisi psikologis manusia itu kemudian ternyata sangat dipengaruhi oleh tradisi aksara. Ya, kemudian berlanjut semakin kompleks dengan munculnya tradisi cetak seperti yang disinggung oleh Walter Jiong di dalam bukunya Orality and Literacy tahun 1982. Nah, jadi seperti itu eh, Bapak Ibu sekalian. Nah, eh, selanjutnya mohon izin suara saya masih terdengar ya Bapak Ibu. Oke, hebat sih. Terima kasih Pak ya. Oke, lanjutkan. Mungkin ada Ya, sedikit gangguan tadi. ya Ya, jaringan saya tadi sempat terputus Pak Dokter. apa? Ya, Iya. baik, izin saya lanjutkan. Eh, saya share screen dulu. Nah, tadi kita sudah eh, bicara tentang impact. Nah, lalu kemudian kita masuk dalam subtema berikutnya, yaitu what next. Nah, tadi sudah saya sampaikan di apa namanya di eh, judul kecil atau subjudul yang saya sebutkan sebelumnya. What next? Nah, what next-nya adalah di bagian ini saya kira Bapak Ibu ya, di pasca galaksi Gutenberg. Apa yang kemudian kita bisa lihat, dan mau tidak mau suka tidak suka seperti inilah yang kemudian kita rasakan hari ini ya. Yang kalau meminjam istilah McLuhan tadi, dia mencetuskan istilah galaksi Gutenberg. Maka kemudian kita berada di fase atau di masa pasca galaksi Gutenberg. Nah, hari ini teknologi informasi ya, internet, kemudian dan semacamnya, kita
rasakan atau kita temui hari ini, ya. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa hal ini menciptakan revolusi berikutnya, ya. Perubahan atau wajah dunia berubah secara signifikan dengan adanya internet dan jalur informasi yang sangat cepat itu. Kata Walter Jeong sebagai oralitas kedua, atau Douglas Belshaw dalam What is Digital Literacy menyebutnya sebagai literasi baru. Dalam tradisi digital, ya Bapak Ibu sekalian, kita semua telah sadari bahwa ada karakteristik yang kita temukan dalam literasi digital itu. Di antaranya adalah informasi itu tersebar sangat cepat, ya, dan bahkan berlangsung secara penetratif, ya. Kita mungkin tidak ingin melihat itu, tapi kita disodorkan informasi tentang itu. Misalnya dalam sosial media kita kenal istilah algoritma. Algoritma itu adalah membaca kecenderungan kita, berasal dari apa yang sering kita lihat dan apa yang sering kita cari. Ya, makanya di sosial media itu ada hampir selalu kita temukan ada ikon kaca pembesar sebagai representasi dari tombol searching, ya, atau mencari. Kita kalau makin sering memasukkan kata-kata tertentu, nanti ketika kita membuka misalnya Facebook kita, yang muncul di beranda kita itu adalah iklan-iklan atau informasi-informasi yang terkait dengan apa yang sering kita cari atau apa yang sering kita lihat. Ya, makanya ada sebuah apa namanya, ya, entah mungkin ini diprediksi sifatnya atau apa, katanya seperti ini, besok-besok itu rumah kita itu akan didatangi oleh penjual, misalnya penjual obat apa, obat bagi ibu-ibu atau bagi perempuan agar kandungannya kuat, itu bukan berdasarkan karena kita pesan, tapi berdasarkan kecenderungan kita ketika kita mencari atau searching di internet atau sosial media yang kita miliki. Ya, jadi nanti jasa barang itu dia bukan lagi by pesanan seperti yang kita lakukan hari ini gitu kan, kita pesan kemudian kita bayar, tapi dia datang dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena dia datang berdasarkan apa yang sering kita cari di internet, ya. Jadi dia baca kecenderungan kita. Oh, ini ternyata sedang mengandung, makanya datanglah iklan-iklan itu. Nah, ada yang bahkan memprediksi seperti itu. Nah, kemudian ciri atau karakteristik berikutnya dengan adanya digital literasi ini adalah kita bisa mengakses informasi kapanpun dan dimanapun, ya, 24 jam nonstop. Bahkan bisa kita katakan real time. Apa yang terjadi di Inggris misalnya hari ini bisa kita saksikan juga secara real time, ya. Jadi orang-orang di sana, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itu bisa kita saksikan juga, bisa kita rasakan juga di sini. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa menjadi manusia normal yang awalnya ditakar berdasarkan kemampuan literasi baca tulis yang tadi secara besar-besaran dibentuk oleh penemuan kertas, penemuan mesin cetak, itu kemudian hari ini bertambah, ya, yaitu juga kepemilikan akan literasi digital, ya. Nah, inilah yang kata Dipa Nugraha bahwa seperti inilah ciri dari kehidupan pasca galaksi Gutenberg. Nah, kemudian, nah ini dia, ini saya kira poin penting yang patut untuk kita jadikan sebagai perhatian bersama, ya. Jadi pasca galaksi Gutenberg ada satu yang mungkin belum gencar dibicarakan, ya. Apa itu? Ya, tapi saya kira di kelas ini sudah pernah kita singgung, khususnya oleh Pak Dr. Abdul Halik, ya, dosen pengampu kita. Jadi dengan berkembangnya teknologi informasi hari ini, ada yang mungkin orang-orang tertentu luput, yaitu apa? Yang kemudian kita kenal dengan istilah ini, ya, information overload, ya, atau kelimpahan informasi. Setiap orang hari ini
mau presiden dia, mau gubernur dia, orang kaya, orang miskin, orang yang di kota, di pelosok, di desa, ya rakyat biasa dan seterusnya itu punya kesempatan yang sama untuk mengakses informasi. Ya, tidak hanya mengakses, menyebarkan informasi itu eh, punya kesempatan yang sama. Ya, apa yang kemudian terjadi dari hal tersebut menyebabkan itu tadi information overload, informasi terlalu melimpah, ya kita kebanjiran informasi. Ya. Nah, kelimpahan informasi menurut Bertram Gross dalam The Managing Organization itu kata dia sejatinya tidak menghasilkan kekuatan. Ini saya ingat ini penjelasan saya lupa di pertemuan keberapa dari Pak Dr. Abdul Halik bahwa dengan banyaknya informasi yang kita peroleh ya yang bisa kita akses itu sejatinya meminjam Bertram Gross mengatakan bahwa tidak menghasilkan kekuatan. Justru dia berpotensi menghasilkan kekacauan ya. Sebab apa? Sebab setiap orang itu dibanjiri informasi ya. Nah, apa kemudian dampak negatifnya adalah karena kita kebanjiran informasi, maka kita butuh waktu yang ekstra untuk memilah dan memilih mana informasi yang bermanfaat bagi kita, mana informasi yang relevan bagi kita, mana informasi yang cocok bagi kita, eh, lalu kemudian kita berikan tanggapan terhadap informasi itu. Ya, kita bisa bayangkan gitu kan banyak sekali informasi yang bisa kita akses bahkan tanpa kita minta sekalipun, tapi kita jadinya tumpul untuk bisa memilah ya, menyeleksi mana yang sebetulnya betul-betul bermanfaat buat kita ya. Sementara kita sadari bahwa ya waktu yang kita miliki juga terbatas. Nah, kemudian itu tadi saya kira ini bisa mendistorsi kemampuan fokus kita dalam melihat realitas yang ada di sekitar. Nah, ini yang saya kira berbahayanya. Nah, eh, ini di slide terakhir untuk tema Galaksi Gutenberg ini saya mengutip ya kata Yuval Noah Harari dalam Homo Deus, katanya bahwa hari ini ya kita jadinya mungkin mengakui bahwa uh, dalam era digital ini ya, era digital ini kita mungkin mengatakan bahwa orang yang memiliki kekuatan itu bukan berdasarkan kemampuan dia mengakses informasi sebanyak-banyaknya, ya, tapi dikatakan dia kuat, ya, kuat menghadapi gempuran informasi hari ini karena memang kita hidup di masa atau era digital, ya. Jadi orang dikatakan kuat itu adalah ketika dia mampu mengabaikan dan menepis informasi yang tidak relevan. Ya. Nah, sehingga kemudian dalam Homo Deus-nya Harari, situ satu pertanyaan diajukan, ya. Selain penguasaan pada literasi baru terkait tradisi digital, sudahkah kita memiliki kemampuan memilah dan memilih informasi yang membanjir? Nah, kalau jawabannya iya, yang pertama, maka saya katakan bahwa kita insaf, kita sadar bahwa memang dunia hari ini berubah secara signifikan. Tapi yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya, kita punya tools atau instrumen untuk dapat menjalani kehidupan di era digital ini dengan selektif karena justru tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa eh, dengan informasi yang membanjir itu bukan kekuatanlah yang kemudian lahir, tapi berpotensi melahirkan chaos atau kekacauan. Nah, Bapak dosen pengampu, rekan-rekan sekalian, ini apa namanya tema yang pertama dari bahan yang oleh Pak Doktor sampaikan ke saya. Lalu kemudian saya mencoba untuk melangkah ke tema berikutnya yaitu Global Village. Ya. Ini sedikit saja mungkin kalau yang bagian ini. Nah, di bagian pendahuluan ya, Global Village atau desa global itu adalah konsep mengenai perkembangan teknologi,
komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. Lagi-lagi istilah ini dipopulerkan oleh McLuhan ya. Jadi selain galaksi ya, Gutenberg yang sebelumnya disinggung, eh, Global Village ini juga dipopulerkan oleh McLuhan pada awal tahun 60-an ya dalam bukunya yang berjudul Understanding Media: Extension of a Man. Tadi Pak Dr. Abdul Halik sudah menyinggung judul buku ini. Nah, eh, ini berangkat dari pemikiran McLuhan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang. Oke, kita coba lihat timeline-nya atau lini masanya ya. Ini pemikiran ini hadir tahun 60-an ya. Berarti kalau kita hitung di tahun sekarang 2023 ini usianya sudah hampir 60-an tahun ya. Eh, Kalau dalam konteksnya McLuhan ketika dia masih hidup dan apa namanya? Mohon maaf. Kalau kita baca eh, idenya atau konsep dari McLuhan ini hari ini itu kita katakan biasa saja. Tapi kalau 60 tahun yang lalu kurang lebih ketika McLuhan menggaungkan konsep ini ada istilah global village dan beserta karakteristik-karakteristiknya. Ini tentu bisa kita katakan merupakan pemikiran yang radikal, pemikiran yang jauh melampaui masanya, ya kan? Jadi di tahun 60-an itu McLuhan sudah ngomong bahwa ada masa di mana nanti informasi itu tersebar sangat cepat, sangat terbuka. Semua orang tanpa terkecuali bisa mengakses dan bahkan menyebarluaskan informasi dan semacam. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau di hari ini ya kita anggap oh ini biasa aja. Tapi kalau di masanya McLuhan ini tentu merupakan pemikiran yang melampaui masanya. Nah, untuk konteks hari ini, saya kira misalnya di kelas kita ini, contoh Pak Nurdin ini mungkin punya punya pikiran-pikiran yang bisa melampaui masanya, ya nggak Pak Nurdin ya? Nah, dari pemikiran-pemikirannya yang sangat ini tadi kan sudah sempat disinggung tentang skripsi beliau yang meneliti jin. Nah ini kan mungkin dulu itu apa namanya penelitian yang ini, tapi di masa yang akan datang mungkin bisa menjadi hal yang biasa. Ya. Nah ini contoh gitu ya. Jadi prediksi-prediksi yang kemudian terjadi hari ini itu tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa bisa terwujudkan ya, karena ini sudah ada beberapa buktinya. Eh, apa pernah pernah Prabowo bilang ya Indonesia hilang tahun berapa gitu ya kita nauzubillah gitu kan jangan-jangan prediksinya Prabowo memang suatu saat akan terjadi gitu ya sempat rame itu. Oke. Selanjutnya di Global Village ini menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat ya yang tegas atau yang jelas karena sudah dipotong oleh jalur informasi termasuk media penyebaran informasi dalam hal ini internet yang sudah sangat masif ya. Dia informasi itu bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari belahan dunia ke belahan dunia yang lain secara sangat cepat. Nah, ini semua prediksi-prediksinya McLuhan ya dalam bukunya yang sudah kita singgung sebelumnya tadi ya, Understanding apa itu media. Oke. Nah, ini yang coba tadi sudah saya sampaikan di awal presentasi bahwa ini mencoba untuk membuat semacam korelasi sedikit saja terkait dengan konsentrasi yang kita ambil ya, yaitu konsentrasi dakwah dan komunikasi dengan apa yang konsep-konsep yang sudah saya singgung sebelumnya, yaitu The Gutenberg Galaxy dan Global Village. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada konsep yang sebetulnya saya peroleh di tahun 2009 ya ketika masih kuliah di Jogja. Ada seorang syekh dari Arab yang diundang oleh dosen saya untuk menyampaikan semacam kuliah kuliah umum lah di hadapan kami. Nah, saya membuat sedikit catatan-catatan kecil lah begitu ya yang saya beri judul 4 komponen dakwah dan kriterianya.
Nah, yang pertama adalah al-mursil, ya. Lalu yang kedua adalah al-mustaqbal, yang ketiga ar-risalah, dan yang keempat al-wasilah. Yang kalau kita gunakan perspektif komunikasi, maka al-mursil ini adalah kita kenal dengan istilah komunikator, ya. Nah, kalau dalam perspektif dakwah, al-mursil ini adalah da'i, ya, yang mengajak, al-mursil. Nah, lalu kemudian yang berikutnya al-mustaqbal. Ini kalau dalam perspektif komunikasi ini disebut sebagai komunikan, ya. Komunikan. Maaf ini coretan-coretan yang tidak jelas, ya, karena pakai laptop. Nah, jadi komunikan, al-mustaqbal. Dalam perspektif dakwah ini kita kenal dengan istilah mad'u, ya. Lalu berikutnya ar-risalah. Ya. Ar-risalah itu pesan, ya, kalau dalam perspektif komunikasi, ya, pesan, konten, isi, ya, ar-risalah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah al-wasilah. Al-wasilah. Dalam teori komunikasi ini disebut sebagai media. Nah, kalau kita ya, media, ini saya mohon maaf tidak tulis lengkap, ya. Jadi al-wasilah adalah media. Nah, kalau kita lihat dari mata kuliah kita ini yang diberi judul New Media, Dakwah dan Komunikasi, mungkin bisa dikatakan kita fokusnya di bagian ini, ya, al-wasilahnya, media. Nah, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan yang saya dapatkan tersebut, sekaligus saya coba juga kaitkan dengan dua konsep yang sudah kita singgung sebelumnya. Ini kesemua poin ini dalam konteks dakwah ini tidak bisa dilepaskan antar satu dengan yang lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Bahkan keempat komponen ini dia punya karakteristik sendiri-sendiri, karakteristik masing-masing yang kemudian perlu diperhatikan. Misalnya dari komponen yang pertama, ya, dai, ya. Komponen yang pertama dai atau komunikatornya, dia harus punya karakter koi, ya. Harus punya karakter koiyun, kuat. Nah, ini tentu multidimensi, gitu kan. Kekuatan yang dimiliki ini adalah sifatnya multidimensi, ya kan. Dia kuat secara konsep, secara fisik, secara psikis, kemudian secara spiritual, ya, dan semacamnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah komunikan, ya. Dia harus berkarakter muhayya, ya. Muhayya ini artinya dia siap, ya kan. Dia harus siap menerima dakwah itu, yang bahkan kalau kemudian kita katakan sudah luar biasa sekali adalah ketika mad'u atau yang diajak itu, kalau dalam istilah ini al-mustaqbal, kalau dialah yang kemudian meminta untuk diberi pencerahan, ya kan. Hari ini kan kita menemukan di beberapa fenomena mad'u itu justru tidak mau lagi diceramai, gitu kan. Kemarin kita diskusi di mata kuliahnya Pak Arif, ya, ada Pak Irwan di situ menyampaikan pandangannya, ada Pak Nurdin yang kemudian melihat dari perspektif yang berbeda bahwa sekarang terjadi fenomena orang tidak mau lagi diceramai secara verbal, gitu kan, tapi ya melalui media. Nah, ini juga menjadi tantangan saya kira buat kita. Lalu berikutnya ar-risalah atau message, konten atau pesan itu dia harus bersifat wadih, ya, wadihun, harus jelas, tidak abu-abu atau tidak buram, gitu ya. Harus jelas informasi atau konten pesan yang disampaikan itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah medianya itu harus bersifat jayyidun, ya, bersifat baik, ya, jayyid.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mencoba mengutarakan analisa saya terkait dengan slide terakhir ini dengan dua konsep yang ini. Jadi bagi saya ya, Bapak Ibu bisa setuju bisa tidak ya. Bagi saya mau kayak bagaimanapun ya, mau kayak bagaimanapun eh, apa namanya perkembangan dunia ini, hari ini kita berada di era digital, besok entah era apa, 20 tahun yang akan datang era apa. Kalau kita kaitkan dengan konteks dakwah, maka yang saya analisa itu banyaknya di sini ya, di al-wasilahnya, medianya, itu bagi saya tidak ada apa ya, tidak ada masalah gitu kan. Media ini mau berubah bagaimanapun ya silahkan ya. Terserah mau berubahnya kayak gimana. Nah, tapi ketiga komponen yang ada eh, di apa namanya, ketiga komponen lainnya itu betul-betul harus kemudian disiapkan ya, harus dan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi al-mursil itu harus qawi, al-mustaqbal muhayya, dan ar-risalah itu wadih ya. Jadi seperti itu ya. Ini hasil analisa saya. Jadi ini mau berubah, media itu mau pakai apapun ya, hari ini kita akrab dengan medsos ya, gunakan medsos. Eh, Kalau dulu dalam apa, kalau dalam dalam mungkin Pak Nurdin ketika S1 di KPI juga pernah menerima itu bahwa media dakwah itu tidak hanya dakwah bil qaul, tapi ada juga dakwah bil hal. Hari ini ada dakwah bil kitabah. Nah, itu ya kita kan semua sudah melalui itu. Dan entah nanti apa yang terjadi besok-besok gitu kan, mau medianya kayak gimana lagi. Eh, yang jelas menurut saya eh, ketiga komponen lainnya ini dalam dalam konteks ini ya, kalau misalnya kita mau katakan media apa dakwah itu berhasil, maka ketiga komponen ini perlu diperhatikan ya. Dia memang sesuatu yang apa namanya berkelindan, dia punya hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, masing-masing karakteristik yang saya sebutkan di sini itu juga harus betul-betul dipastikan bahwa eh, ini ditemukan ya dalam dalam empat komponen dakwah ini ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi memang mungkin tidak begitu apa namanya, tidak begitu eh, banyak ya saya kaitkan dengan dua konsep sebelumnya, tapi saya ingin katakan bahwa dari penjelasan mengenai Gutenberg Galaxy kemudian Global Village itu kita menemukan satu realitas atau fakta bahwa eh, kita ini apa menemukan kehidupan atau realitas sosial yang jauh berubah dari waktu-waktu sebelumnya, yang kemudian yang memang dipicu oleh beberapa temuan-temuan besar. Tapi dalam konteks dakwah saya kira eh, kita atau hal-hal yang sifatnya apa masih relevan ya dari dulu hingga sekarang itu menurut prediksi saya itu tetap tetap tidak berubah atau relevan ya, asal memang ini tadi ya eh, kewiyunnya misalnya seorang mursil atau dai itu bisa saja berbeda ya eh, konsepnya dengan kewiyun di beberapa masa silam ya. Nah, tapi dia tetap harus punya kata kunci yang seperti ini ya. Nah, kemudian kesiapan dari mustakbal atau mad'u itu seperti apa ya, itu mungkin bisa bisa eh, disesuaikan dengan masanya ya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau informasi yang saya sampaikan kurang relevan.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Dr. Abdul Halik selaku dosen pengampu. Terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, sangat menarik ya Pak Ihsan menguraikan satu rangkaian panjang gitu ya, yang berawal dari konsep McLuhan tentang dunia masa depan pada saatnya di tahun 60-an. Kemudian Pak Ihsan terakhir menutupnya dengan semacam adaptasi tema kita ini hari dengan praktek dakwah gitu ya. Jadi lengkaplah sudah pagi ini Pak Nurdin dan Bapak Ibu sekalian yang lain dengan sangat tenang, dengan sangat bernas itu Pak Ihsan menjelaskan, menguraikan dengan teknik-teknik taksonomik yang menarik, contoh-contoh yang relevan dan uraian yang mendalam. Jadi akan lebih menarik lagi kalau direspon dengan perspektif yang berbeda, gitu ya. Akan membuat kita menjadi lebih kaya sebagai modal atau sebagai wawasan-wawasan baru atau wawasan-wawasan yang menguatkan apa yang kita sudah punya. Sebelum saya serahkan kepada teman-teman semuanya, ada catatan saya Pak Ihsan dan teman-teman sekalian membaca Pak Ihsan gitu ya, atau membaca McLuhan lewat Pak Ihsan. Kira-kira begitu. Iya. Yang pertama, Pak, saya mencatat bahwa dari uraian yang tadi disampaikan atau dijelaskan itu dengan sangat fasih mengenai masa lalu dan masa kini gitu ya, dalam kaitan dengan teknologi media atau teknologi komunikasi. Saya punya catatan bahwa Pak Ihsan itu seolah-olah bilang bahwa semua jenis media dibedakan berdasarkan apapun itu pernah baru gitu ya, pada zamannya. Bahwa surat kabar juga pernah baru pada zaman revolusi. Iya. Bahwa media televisi juga pernah baru Pak Nurdin pada zamannya siapa itu ya, di awal abad ke-20 kan itu ya. Atau 19, atau misalnya radio juga pernah disebut new media ya. Nah, new media yang kita maksud sekarang kan, ini saya baca paisannya, jadi platform digital ya kan, itu berarti ada kemungkinan akan ada baru lagi setelah digital itu ya. Sepertinya Pak Isan ingin bilang begitu ya, bahwa Ya. kontinuitas ini belum berhenti ya. Ini bukan terminal terakhir Ya. Mungkin akan ada lagi ya, mungkin dengan dengan lompatan yang lebih mengagetkan lagi itu. Kira begitu Pak Nurdin ya. Iya. Menggunakan jin dan sebagainya itu bisa jadi ya kan. Dan ini tidak bisa jadi itu. Siapa yang bisa membaca dinamika sosial yang bergerak demikian kencang oleh berbagai faktor, dan diantara yang paling determinan adalah teknologi ya kan. Orang tidak bisa membacanya itu. Hanya orang-orang seperti Naisbitt, Kotler ya, atau McLuhan yang Innis itu yang punya punya semacam mimpi-mimpi permulaan gitu ya. Kemudian mereka menguraikannya dengan sangat jenius dan diterjemahkan oleh sineas dalam bentuk film misalnya, iya kan. Nah, di film kita jadi kadang-kadang itu teknologi secara hardware atau katakanlah perilaku masyarakat sudah ada gambarannya di film sebelum itu terjadi. Ya. Iya. Jadi ini kehidupan sosial kita seperti pembuktian dari
apa namanya pembuktian dari mimpi-mimpi mereka atau yang tadi dikutip oleh Pak Isa yang disebut dengan imagine gitu ya. Imagine ya. Jadi bayangan-bayangan mereka kita buktikan gitu ya. Seakan-akan mereka kreatornya gitu ya. Atau sutradara kehidupan mungkin ya Pak Nurdin. Yang kedua, catatan saya yang kedua sebelum Pak Nurdin bicara ini. Pasti akan menarik Pak Nurdin ini mengomentari Pak Ihsan. Yang kedua bahwa eh, mengenai predictable. Jadi dalam wawasan keilmuan kita sudah pada paham bahwa sesuatu yang bisa diprediksi itu adalah sesuatu yang tadinya bisa digeneralisasi, ya kan? Jadi mereka ini bicara terukur, punya acuan dan sebagainya dan sehingga prediksinya benar. Saya ingin membandingkan apa yang ditulis oleh mungkin teman-teman juga sudah pernah baca 3 buku serinya Jared Diamond. Ada Collapse itu yang ada apa itu ya? Ada apa? The World Until Yesterday itu, Paisan itu. Ada 3 seri bukunya ini. Ini Jared ini kan sekelas Hariri itu. Ya, kira-kira begitu. Kalau tadi Paisan kan yang apa Homo Deus, ya. Homo Deus. Wih, mantap. Kayaknya sudah khatam kayaknya Pak Halik. Ini kan buku pertamanya. Ya, Sapiens. Ya. Homo Depa. Wih. Saya punya banyak homo di sini Pak Nurdin. Iya, nanti kami dapat serbu rumahnya. Kami kapan-kapan dapat serbu. Oke. Saya membaca di seri pertamanya Jared itu. Ini sebelum Corona. Sebelum Corona datang di tahun 2019 ya? Berapa? 2020 ya? 2019. Dapat modern kan. Ini sama backgroundnya sama, dia seorang jurnalis, dia seorang analis, mereka seorang apa namanya praktisi dan sebagainya, dan mereka mengatakan bahwa kenapa nih? Dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang dihadapi manusia modern apa di peradaban sekarang. 3 hal itu cukup berpotensi mengganggu, kata dia, mengganggu manusia bukan hanya dari sisi kultural gitu, atau sisi budaya, sosial budaya seperti tadi Pak Ihsan saya jelaskan, bahkan dari sisi kepunahan. Jadi bahkan dari sisi eksistensi secara biologis. Yang pertama kata dia itu adalah kekurangan makanan, soal pangan. Misalnya ada kaitan dengan iklim dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peperangan dan ketiga wabah. 3 hal itu dianggap ancaman besar manusia modern. Kekurangan makanan, pangan, kemudian perang dan wabah. Ternyata itu betul, walaupun bukan skala yang kuat banget, tapi bagaimana kita menghadapi virus corona? Semua orang menjadi kaget, semua negara menjadi satu cara pandang itu keluar dari pandemi corona, di luar dari persoalan apa namanya perseptual melihat corona itu ya. Tetapi bahwa isu corona ini telah mengancam habitat manusia gitu, secara biologis, ya beruntung ditangani gitu ya, dengan mengeluarkan atau menganggarkan biaya yang sangat besar dengan catatan pengorbanan macam-macam. Yang kedua, mengenai peperangan. Menurut Jarod, peperangan ini relatif lebih kecil akibatnya atau lebih mudah diantisipasi. Tapi kita lihat sekarang ya, Ukraina mau diserang sama Rusia, Suriah diserang sama Amerika dengan Israel gitu.
walaupun ini skalanya masih lokalistik, tapi ini potensi besar untuk tersebar kemana-mana. Korea Utara gertak-gertak sama Korea Selatan itu. Atau mungkin rudalnya Korea Utara akan dicoba dipelitakan pada siapa tahu. Ya. Jadi ini ancaman yang besar. Dan yang ketiga adalah kekurangan pangan. Itu sudah terjadi di Eropa kan. Bukankah misalnya kelangkaan gandum, sebagainya itu mengakibatkan eskalasi hubungan internasional itu menjadi bergeser. Ya kan? Misalnya keikutsertaan negara Eropa dalam Uni Eropa juga dievaluasi oleh salah satu faktornya adalah distribusi pangan Eropa yang mengalami masalah karena juga faktor dua hal yang lain tadi itu mengenai cuaca, mengenai perang dan sebagainya. Nah, itu diperkirakan oleh Jared beberapa tahun sebelum Corona. Dia membuat semacam pola bahwa ada semacam perulangan, ada peristiwa yang berulang. Misalnya virus Ebola di Afrika itu kan, yang apa namanya, kemudian flu burung, muncullah Corona. Ini akan ada lagi, ya kan? Jadi mereka membuat semacam apa ya, giliran itu ya, bahwa ini akan datang lagi dengan periode tertentu. Seperti gerhana matahari atau gerhana bulan teman-teman, bisa diduga-duga. Nah, berdasarkan baik. Nah itu saya hanya ingin menambah sedikit bahwa jangan meremehkan prediksi yang begitu-begitu, kecuali paranormal mungkin yang pakai dupa itu ya, bilang ini akan terjadi apa dan sebagainya. Ya itu dipertanyakan kan kalau itu kan. Nah, tapi kalau berdasarkan fakta-fakta dan sebagainya, wah, benar juga nih. Nah, buktinya apa revolusi media cetak itu ya, yang di awalnya mengubah segalanya, mengubah budaya, ya kan, Paisannya, mengubah segalanya, mengubah keberagamaan, ya, ekspresi beragama berubah dan sebagainya. Misalnya kita baca dalam berbagai buku, banyak sekali buku menjelaskan tentang itu dan relatif seirama, ya kan, bahwa pergeseran ini salah satu pemicunya adalah revolusi mesin cetak ya di abad ke-15, di pertengahan abad ke-15. Walaupun perdebatan ada mengenai mesin cetak dan sebagainya, diklaim oleh siapa yang buat dan sebagainya. Tapi Gutenberg telah membuat sesuatu yang sangat fondasional dalam kehidupan manusia, dan kita sekarang membuktikannya gitu. Ya, gitu. Oke. Saya serahkan ke Pak Ihsan biar dikendalikan sendiri. Ini menarik. Mungkin akan ada pandangan-pandangan yang atau perspektif yang lain atau yang berbeda melengkapi catatan-catatan yang kita sudah buat masing-masing. Saya menikmatinya ini. Silakan Pak Ihsan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas catatan-catatannya, sangat menarik, dan ini saya rekam dengan sama apa yang sudah disampaikan barusan. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya mohon izin kepada Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, barangkali ada tukar pikiran, brainstorming yang bisa Bapak Ibu sampaikan di sini untuk menanggapi mungkin atau melengkapi atau bahkan mengkritisi apa yang sudah kami sampaikan barusan, untuk memperkaya, ya lagi-lagi meminjam istilah Pak Dokter tadi, ya memperkaya diskusi kita pada kesempatan pagi ini. Baik, dipersilahkan langsung open mic saja mungkin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irwan. Baik, menarik sekali ini kajiannya terkait dengan sahabat kita, Esa. Dan juga tadi sudah diperkuat dengan Pak Dokter terkait dengan new media ini. Yang kaitannya tadi dengan 4 komponen dakwah itu. Tadi juga sudah diperkuat oleh Pak Dokter bahwa semua akan ada pada masanya. Surat kabar juga pernah terjadi masanya. Dan
boleh jadi nanti ke depannya akan ada lagi yang terbaru lagi. Nah ini kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi sepertinya memang arah ke situ sudah mulai nampak dan kebaruan itu akan selalu ada. Nah, yang kaitannya tadi dengan komponen dakwah tadi, dan yang paling menarik tadi soal al-wasilah media penyelesaian terkait dengan aktivitas dakwah ini. Ini memang jadi satu hal yang sangat penting bagi kita saya kira hari ini karena dakwah tadi seperti dakwah verbal tadi atau face to face yang lewat mimbar itu memang kalau kita lihat secara mata saat ini itu saya kira masih begitu sangat penting dan memang akan mudah dipahami oleh masyarakat, oleh madu ya. Tapi kalau tadi misalnya kita dakwah lewat media itu saya kira juga jauh lebih menarik. Artinya menurut saya yang kaitannya dengan kebaruan informasi, kebaruan media itu, maka dalam dakwah itu memang harus ada kombinasi antara lewat secara face tadi lewat masjid ya mimbar itu, kemudian juga dengan lewat media. Dan dengan demikian pasti kebaruan informasi itu akan selalu terjadi dan masyarakat pun atau madu bisa lebih memahami secara detail, bisa memahami secara lebih jelas, dan kemudian akses informasi juga begitu mudah akan didapatkan. Saya kira mungkin itu respon saya. Sahabat Isan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan atas pandangan-pandangannya dalam merespon tema yang kita diskusikan pada kesempatan pagi ini. Baik, untuk selanjutnya tadi kayaknya Pak Rahmat ya mau menyampaikan beberapa buah-buah Kalau pikirannya. bisa Pak. Ya, silakan. Oh, bisa banget ya. Ini senior saya ini. Silakan Pak Rahmat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang disampaikan Pak Isan itu sudah lengkap sekali sebenarnya. Tapi saya sekedar bumbu-bumbu saja. Ya, garam berapa gram saja yang ingin saya sampaikan. Menarik yang ditulis oleh yang akan terjadi beberapa tahun setelahnya. Di tidak saya lupa. Yang pertama itu budaya lisan. Budaya lisan itu yang tradisi lisan, bahwa pada awalnya manusia berkomunikasi dengan lisan saja sebenarnya. Berinteraksi dengan menggunakan budaya lisan atau orang mengenalnya dengan tradisi lisan. Tidak ada orang yang tidak bisa berkomunikasi, bahkan sebenarnya Tarzan sekalipun Pak Ihsan sebenarnya. Tarzan dalam kisah-kisah buku komunikasi itu sebenarnya terinspirasi dari cerita The Mowgli. Jadi sebenarnya Tarzan di situ terinspirasinya. Sedikit saya mungkin agak keluar tentang The Mowgli ini. Sebenarnya setelah dia ditemukan oleh orang-orang ini, oleh masyarakat, kemudian masyarakat ingin membantunya dengan menghidupkan, mengambil dia dan memberi dia kehidupan di tengah-tengah manusia. Tapi kemudian dia mengalami gangguan kesehatan. Dalam saya sudah lupa buku apa pernah saya baca. Dia sudah pokoknya di apa seperti makan, minum dan lain sebagainya. Tapi dia mengalami gangguan. Nah, dicek ternyata gangguan yang dia rasakan itu adalah gangguan komunikasi. Kenapa? Karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Dia hanya bisa berkomunikasi dengan hewan dan teman-teman rimbanya. Nah, efek komunikasi bagi The Mowgli ini membuat dia tidak bisa bertahan hidup dengan waktu yang lama, padahal dia telah diambil dan dirawat sebagaimana manusia selayaknya. Itu menggambarkan bahwa kebutuhan komunikasi The Mowgli sudah terbiasa dengan kebutuhan yang dia dapatkan di saat dia berada di rimba. Mungkin itu catatan kecil. The Mowgli, anak didikan rimba, ya, dia dipelihara oleh serigala.
Setelah itu adalah budaya naskah atau budaya tulis. Kemudian beralih ke budaya Gutenberg atau budaya cetak. Nah, saya mau lihat budaya ini pada fase ini menjadi titik awal bagaimana impresi atau tirani visual begitu kuat dalam kehidupan komunikasi manusia, sehingga orang tidak bisa berkomunikasi tanpa bahkan tidak bisa berkomunikasi bukan sekedar tanpa kata-kata, tapi tanpa visual juga agak susah. Makanya di McLuhan itu aksioma yang paling terkenal adalah media adalah pesan. Karena media mencoba menampilkan sisi visual, sisi kuat dari visual dalam komunikasi. Bahkan saya melihat sekarang media bukan adalah pesan, tapi media adalah komunikator itu sendiri. Karena melalui media, melalui media yang menghasilkan impresi-impresi visual itu membuat orang sudah tidak lagi membutuhkan apa-apa, tapi dia bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri, misalnya di Facebook, di Twitter, di apa. Dia hanya mengekspresikan visual-visual yang ingin dia sampaikan. Jadi dia tidak butuh orang lain untuk membaca, tidak butuh orang lain untuk mendengarkan. Dia hanya membutuhkan bagaimana pikiran-pikirannya itu divisualisasikan melalui media. Nah, fase selanjutnya adalah fase elektronik. Menurut saya dia tidak menggantikan impresi visual, tapi malah menguatkan budaya visual yang telah dibangun fondasinya oleh pada fase galaksi Gutenberg. Nah, saya begitu Pak Isan. Sehingga saya tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya, tapi menurut saya baik galaksi Gutenberg maupun zaman elektronik atau di desa global sekarang itu sama-sama menguatkan impresi visual dalam kehidupan komunikasi manusia. Sehingga dan pada fase tertentu misalnya saya lupa tadi di fase Gutenberg juga ada kita mengenal istilah tipe bergerak kalau tidak salah, mungkin bisa ini oleh Pak Halid kalau salah misalnya. Dia mempercepat perubahan yang dirasakan oleh manusia sehingga manusia pada satu titik mengalami apa yang disebut dengan penghomogeman visual pengalaman. Orang punya pengalaman visual yang sama secara kolektif, apalagi dibantu dengan desa global di zaman elektronik yang ada sekarang. Mungkin itu saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sebenarnya lupa ingat ini materi yang disampaikan oleh Pak Isan karena sudah lama sebenarnya. Di mungkin beberapa puluh tahun lalu saya pelajari ini di komunikasi. Terima kasih Pak Isan telah mengingatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap sekali ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal presentasi bahwa saya sejatinya pendatang baru Pak Rahmat ya. Jadi justru Pak Rahmat inilah yang Saya menambah. lupa tadi. Sebenarnya kita sama-sama baru Pak. Ada tadi saya lupa ingin menyampaikan bahwa ada sebuah cerita di Orde Baru. Seorang kakek ditanya mana yang baik, zaman Orde Baru atau zaman sekarang. Dia bilang zaman Orde Baru lebih enak katanya. Kenapa zaman Orde Baru lebih enak? Karena di zaman Orde Baru dia masih muda dan sekarang dia sudah tua. Itu menjelaskan bahwa ternyata kita semua orang pernah muda dan semua media pernah baru. Oke, terima kasih Pak. Ada-ada saja di Pak Rahmat. Ya, baik. Sip, mantap sekali Pak Rahmat. Terima kasih banyak atas percikan-percikan idenya yang sudah disampaikan pada forum kita kali ini. Baik, mungkin ada yang tidak sabaran nih Pak Nurdin. Mungkin ini kayaknya dari tadi udah siap-siap memberikan komentar dengan segala amunisi yang telah disiapkan. Ya. Barangkali ada Pak. Orang tua di belakang. Dia kan pernah tua itu, pernah muda. Oke. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam Ibu Ling ya. Ya, oke, silakan Bu Ling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali tadi pemaparan dari Pak Dr. Ihsan, nanti insya Allah jadi dokter. Amin. Cuma yang ingin saya komentari di sini adalah kita memang melihat perkembangan di media sosial, apalagi new media yang serba baru. Nah, cuma saya ingin memberikan
konfirmasi kepada Pak Ihsan bahwa eh, dampak yang dialami oleh anak remaja atau masyarakat sekarang adalah dia mengatakan bahwa kita sebagai masyarakat bisa menepis ya atau memfilter hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Akan tetapi bagaimana dengan anak remaja atau masyarakat yang lain yang buta dengan apalagi informasi yang apa maksudnya dia suka informasi yang hoax, yang panas begitu. Nah, bagaimana Anda sebagai seorang dai ya, calon dai atau dai untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena masyarakat itu dia cuma melihat dari menariknya informasi apakah itu baik bagi dirinya atau tidak dan semestinya undang-undang IT ini bagaimana dalam menepis semua informasi-informasi yang masuk karena kalau menurut kayak kita ini seorang apa ya akademisi bisa saja kita menepis tetapi bagaimana dengan orang awam atau anak-anak remaja yang inginnya yang penting menarik informasinya langsung saja diakses tanpa menepis. Nah, bagaimana Pak Esa melihat daripada tantangan yang kita hadapi sekarang ini? Ya, kemudian hubungannya tadi yang 4 komponen dakwah di sini, yang pertama masalah amurtil, ya mustakbal, arsalah dan wasilah. Nah, di sini juga yang saya lihat di sini adalah bagaimana media ini atau media memfasilitasi ya sebagai seorang dai dalam menyebarkan sebuah dakwah atau materi yang seperti yang saya tadi lontarkan bahwa dampak-dampak negatif yang yang dimunculkan oleh media sehingga banyak kejadian-kejadian yang berefek kepada masyarakat dan remaja kita. Saya kira itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ling yang sudah menyampaikan komentarnya. Dan tadi berdasarkan tangkapan saya ada 2 poin yang kemudian meminta ya saya selaku penyaji untuk menyampaikan pandangannya terkait apa? Mungkin lebih tepatnya pertanyaan dari Ibu Ling ya yang tadi sudah disampaikan itu. Baik. Saya mungkin langsung menanggapi saja. Mohon izin Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah punya simpanan komentar ya nanti mungkin bisa disampaikan setelah penjelasan dari saya atau tanggapan dari saya. Saya ingin mengawali dengan statement bahwa berbicara teknologi informasi hari ini atau kita istilahkan lah ya sebagai era digital. Memang ibarat dua sisi pedang yang bisa menghasilkan 2 hal yang berbeda jauh juga, saya kira seperti itu ya. Jadi yang pertama dia bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan manfaat jika yang menggunakannya itu paham atau mengetahui seperti apa media itu digunakan atau dimanfaatkan. Sebaliknya, dia bisa menimbulkan malapetaka kalau yang menggunakannya itu memang dari niatnya saja sudah tidak benar. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama dari Ibu Ling tadi, jadi memang kita tidak bisa memungkiri ya hari ini dengan new media, ya kita katakanlah new media, karena secara lini masa tadi kita sudah melihat ada beberapa fase-fase dalam perjalanan sejarah manusia yang diubah dengan adanya temuan-temuan besar. Hari ini kita melihat ya bahwa apa yang kita gunakan bahkan sudah akrab dengan kita bisa kita gunakan atau akses semaksimal mungkin saya kira ya. Kita mau mendapatkan informasi apapun, bahkan kalau boleh share informasi ya, Universitas Indonesia yang kita akui sebagai perguruan tinggi terkemuka di tanah air,
itu sudah mengadakan semacam webinar ya yang khusus membahas tentang chat GPT dalam konteks perguruan tinggi ya. Jadi mungkin Pak Taufik ini yang cukup akrab dengan chat GPT ya. Saya sendiri belum pernah gunakan tuh ya. Eh, jadi ini kan apa ya? Bisa kita katakan sebagai salah satu produk dari artificial intelligence yang juga tidak bisa dilepas dari big data yang hari ini sudah sangat apa ya masif digunakan oleh banyak banyak industri mungkin. Jadi kita bahkan sebagai bagian terkecil dari masyarakat sebagai seorang person itu memang meminjam istilah yang sudah tadi disampaikan dalam ulasan saya yaitu kita ini information overload ya, kita kebanjiran informasi ya. Bahkan yang tidak kita perlukan sekalipun itu datang dengan sendirinya gitu ya. Makanya menegaskan lagi bahwa di era digital hari ini orang yang kuat itu ya, saya ulangi lagi, orang yang kuat itu bukanlah orang yang punya akses informasi sebesar-besarnya atau yang paling punya apa namanya paling punya banyak media tools atau instrumen untuk mendapatkan sekaligus menyebarluaskan informasi. Tapi orang yang kuat itu adalah yang bisa memilah dan memilih mana informasi yang relevan atau yang bermanfaat baginya. Nah, kaitannya dengan pertanyaan yang kedua dari Ibu Ling, memang ini menjadi tantangan bagi kita. Kalau dalam konteks parenting misalnya, maka orang tua yang punya peran besar di situ. Ya, Ibu Ling yang sudah punya 2 anak, ketika misalnya sadar bahwa kita di apa namanya digempur oleh media, oleh informasi ya beragam dan itu disederhanakan dengan sebuah telepon pintar atau smartphone yang juga nanti akan diulas oleh siapa itu yang akan membahas tentang smartphone. Kayaknya ada ya. Nah, orang tua harus punya kepekaan ya terhadap situasi yang ada hari ini. Jadi jangan kemudian kan ini saya share ya, sekalipun Ibu Ling secara ini lebih senior dari saya, tapi yang saya dapatkan jadi jangan kemudian mindset bahwa selaku orang tua itu tanda sayang bagi anak itu adalah memenuhi segala permintaannya. Nah, itu mindset yang keliru dalam konteks parenting, ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan mindset itu bahwa tanda sayang orang tua kepada anaknya memberikan apa yang dia minta, apapun itu, maka gadget yang mungkin oleh anak-anak kita sudah akrab jauh sebelum dia mengerti huruf, ya. Ya, jadi sebelum mereka ngerti ya, saya kira hari ini anak-anak sudah akrab sekali dengan yang namanya gadget, ya. Nah, itu kan pasti secara psikis dia juga punya keinginan untuk memiliki barang yang sama. Kalau misalnya anak tersebut merengek kepada orang tuanya dan meminta, sementara orang tuanya di satu sisi dia punya mindset yang tadi bahwa apapun permintaannya saya serahkan karena saya cinta dengan anak saya, maka ya dari apa yang sudah pernah saya dapatkan bahwa sejatinya orang tua itu memberikan racun kepada anaknya. Karena apa? Karena eh, ada hal-hal yang sebetulnya belum masanya atau belum saatnya anak memegang gadget itu tapi sudah diberikan gadget. Apalagi ini diperparah kalau misalnya memang model orang tuanya itu tidak punya kontrol sama sekali terhadap penggunaan gadget yang anaknya gunakan itu. Ya, hari ini kita kita tidak bisa pungkiri itu ya. Cukup di kamar mengurung diri sendiri itu sudah bisa cari apapun, ya. Cari apa saja. Modalnya satu gadget, kemudian koneksi internet, selesai itu. Ya. Nah ini yang saya kira menjadi tantangannya Ibu Ling ya. Kemudian dalam konteks keluarga ya, dalam konteks parenting. Kemudian kalau dalam konteks dakwah secara global, secara umum, ya saya kira eh, sudah kita diskusikan mungkin kemarin ya di mata kuliahnya Pak Arif. Jadi memang kalau kita katakan ceramah itu sebagai bentuk dakwah konvensional, saya kira dai-dai juga sudah harus betul-betul masuk secara masif ke dunia digital, ya entah itu sosmed, entah itu
apa namanya konten-konten internet melalui website gitu kan. Karena hari ini, wah itu tadi ya, saya bilang, kita tanya Kiai Google, itu apapun dia pasti sampaikan. Tapi yang berada di ranking pertama pencarian kita, itu apakah betul-betul bisa kita jadikan sebagai pedoman atau panduan yang valid? Nah itu kan jadi pertanyaan. Nah kalau orang tidak punya kemampuan literasi, maka itu hanya asal dicomot gitu kan. Dia mungkin beranggapan oh ini yang paling pertama yang muncul ini adalah yang paling valid. Mungkin pandangan awamnya dia. Padahal kalau kita gunakan logika pencarian yang ada di search engine itu kan bisa diatur itu bisa dimanipulasi ya kasarnya begitu. Yang sebetulnya dia tidak begitu ini itu bisa dengan ilmu apa itu ilmu SEO kalau nggak salah itu bisa dijadikan sebagai peringkat pertama. Nah, ini akan bisa terjawab kalau konten-konten dakwah lah ya, kalau kita mau istilahkan itu konten-konten dakwah itu bisa bisa mengimbangi ya website-website yang tidak relevan tersebut ya. Nah, jadi memang harus masuk sama dengan ini misalnya kalau ada kemudian seorang ustadz yang mengatakan misalnya TikTok itu tidak bagus, itu justru bagi saya kontraproduktif ya karena anak muda zaman sekarang itu sudah banyak atau ya punya punya akun TikTok. Kalau menurut saya pribadi justru ustadz-ustadz itu juga bikin akun TikTok dan memperbanyak konten-konten dakwahnya. Jangan kemudian hanya satu pihak mengatakan bahwa sepihak mengatakan bahwa ini tidak boleh, ini haram, ini isinya hanya joget-joget. Ya kalau kalau tidak kita tidak ikut aktif di situ ya memang isinya hanya orang joget-joget yang tidak jelas itu. Ya. Jadi memang harus diimbangi gitu ya antara apa namanya era yang kita hadapi sekarang dengan pola-pola pendekatan yang kemudian kita pandang sebagai pendekatan yang efektif untuk mengobati dalam tanda petik penyakit masyarakat. Saya sedikit untuk menutup komentar terhadap pertanyaan dari Bu Ling. Ini dalam konteks dakwah saya meminjam penjelasan dari Gus Baha ya. Jadi memang ini juga bisa menjadi bahan introspeksi bagi kita bahwa hari ini bahkan kita menemukan pemuka agama ya atau dai, mubalik, kiai dan seterusnya itu kadang-kadang dia juga terjebak pada tren-tren yang viral di tengah-tengah masyarakat. Padahal kalau kata Gus Baha apa yang kita sampaikan di masyarakat itu sebetulnya jangan sampai didikte oleh trending topik yang ada, justru yang disampaikan itu adalah obat dalam tanda petik terhadap penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, jangan karena misalnya lagi tren bahan-bahan bicara tertentu lalu kemudian itu juga ikut di situ ya. Nah, jadi itu yang saya petik ya. Jadi memang betul-betul harus bisa melihat secara jernih fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat lalu kemudian dicarikan penawarnya. Karena kalau dibiarkan juga ya tentu masyarakat atau umat itu akan kebingungan ya. Karena itu tadi ya dalam tanda petik ya jeleknya informasi yang overload itu adalah kita justru jadi kebingungan ya untuk memilah dan memilih mana yang relevan ya, yang lebih parah lagi kita sulit membedakan mana informasi yang salah dan mana yang benar. Nah, ini yang dalam bahasa Al-Qur'an sudah diwanti-wanti bagi kita semua ya tentang misalnya firman Allah wala talbisul haqqo bil batil dan janganlah mencampur adukan kebenaran dengan keburukan. Nah, ya hari ini kalau tadi meminjam ulasan dari Pak Rahmat, jangan-jangan ya media itu sudah dengan lagi-lagi meminjam algoritma tertentu, dia sudah melakukan pencampur adukan antara yang benar dengan yang salah gitu ya. Jadi tidak perlu lagi manusia gitu. Nah ini kan bahaya gitu ya. Kalau tadi dalam galaksi Gutenberg bahwa tradisi
oral yang awalnya itu menjadi sesuatu yang akrab di tengah-tengah manusia, lalu muncul mesin cetak, kemudian terjadi transformasi dari oral menjadi non oral, dan ini diakui sifatnya sangat masif. Nah, hari ini di era digital, jangan sampai bahasa Al-Quran tadi mencampur adukan yang baik dengan yang batil itu, dengan yang baik yang baik yang buruk dengan yang buruk itu bukan lagi pelakunya manusia, tapi artificial artificial intelligence. Jadi sudah dicampur adukan dengan sendirinya oleh entitas yang kita tidak tahu itu manusia atau bukan, ya. Nah, ini yang saya kira perlu kita waspadai, ya, khususnya bagi generasi muda kita hari ini. Mungkin itu sedikit tanggapan dari saya, Bu Ling. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, siapa? Gongnya Pak Nurdin nih, karena kita tinggal 5 menit lagi, Pak Nurdin. Oh ya, Pak Le. Gongnya, ya, Baik. silakan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya hormati dosen pengampu mata kuliah kita ini, Pak Dr. Abdul Khalik, dan narasumber kita, Pak Ihsan MZ. Ya, saya sangat menikmati dua narasumber kita hari ini, ada Pak Ihsan dan ada Pak Khalik. Saya langsung di alam bawah sadar saya menangkap makna bahwa betul kata Tuhan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi. Bahwa rotasi pergerakan kehidupan kemanusiaan itu sebenarnya hanyalah sebuah pergantian yang sifatnya terulang. Dan setiap intelektual atau setiap baharu likulli zamanin hudusin. Setiap zaman itu ada yang kebaharuan yang akan ditemukan. Seperti pemaparan tadi dari Pak Khalik dan Pak Ihsan. Yang ketiga, saya menangkap bahwa terjadi dialektika apapun teknologi bergerak, pasti akan kembali pada tren Quran bahwa wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaina turja'un. Bahwa pergerakan peradaban kemanusiaan itu dua di ujungnya. Apa dia positif, apa dia negatif. Dan seperti apa akal menangkap dari dialektika yang positif dan negatif, akan disinilah kita akan melihat basic dasar seseorang, melihat bahwa ini memang akliyah yang lahir dari ashabul yamin, akliyah yang hadir dari ashabul shimal. Nah, saya dengan narasi atau pertanyaan Bu Patalin tadi yang sudah dijawab dengan sangat gamblang oleh Pak Ihsan, saya memberi pemaknaan bahwa hidup itu sempurna ketika ada dinamika negatif untuk mencari substantif kebenaran itu. Jadi tidak perlu kita takut dengan sehebat apapun teknologi yang akan membumi pada kedepannya, tapi yang kita bahasa Pak Ihsan tadi adalah kemampuan kita untuk memfilter. Kekuatan knowledge tentu akan melahirkan nilai, dan nilai itu nanti tentu kita akan meresapinya seperti apa makna nilai itu. Boleh jadi nilai tangkapan barat adalah positif dari teknologi yang bergerak itu, namun sisi lain, saudara yang lain menganggap bahwa nilai teknologi yang bergerak itu adalah negatif. Nah, dua kutub positif dan negatif dari output teknologi yang bergerak yang sekarang sangat masif ini,
tentu kita akan menangkap bahwa ya saya berkata di bulan Ramadan betul itu terengkuran bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzaban. Luar biasa itu ayat dan sudah dipaparkan tadi oleh Pak Ihsan. Saya menyadari diri bahwa betapa tidak berdayanya manusia di hadapan Tuhan, dan sehebat apapun manusia pada ujungnya nanti teknologi itu tidak akan berhenti hanya pada memberi ketenangan kalbi tanpa dengan moralitas keagamaan itu. Saya pikir sebagai anu aja ya, nimbrung Mantap kebersamaan sekali. dengan Panas mudah-mudahan sekali. karena sudah sangat dipaparkan tadi dengan Pak Dr. Hali, Pak Ihsan, jadi saya ambil sisi-sisi lainnya saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini sebuah apa namanya? Saya kira komentar dari lubuk hati terdalam ya dari Pak Nurdin ini yang sangat dalam, sehingga karena disampaikan dari hati, insya Allah akan sampai juga ke hati. Gitu. Ya, terima kasih komentarnya Pak Nurdin, dan mungkin closing statement dari Pak Dr. Hali, karena kita sudah ini mohon izin Pak Hali, jam 10 sudah ada Prof. Masri yang siap-siap ya, jadi kami minta closing statement singkat dari Pak Dokter. Terima kasih. Baik, makasih Bapak Ibu sekalian. Saya menikmatinya. Saya seperti mengikuti seminar itu ya, Pak Nurdin ya. Saya seperti duduk di tempat acara seminar, dan pembicara utamanya Pak Ihsan, dan yang lain-lain itu pembanding yang sangat nyambung itu, sangat kena. Saya senang ini hari pagi ini, meskipun tadi saya direcoki waktu S1 waktu jadwal S1 ada seminar lah, saya bilang saya tidak mau seminar, saya mau ada kelasku, saya menikmatinya di kelasku, dan biarlah itu ujian menyusul saja. Minta maaf Pak Rahmat. Terakhir ada catatan saya terakhir ya, untuk ini bukan kesimpulan tapi semacam apa tadi istilahnya itu Pak Nurdin ya, dari hati gitu ya. Kalau Pak Nurdin orang tua, berarti saya lebih tua lagi itu Pak Nurdin ya, mungkin ya. Jadi oke, ada hal yang menarik Pak Ihsan yang saya ambil dari diskusi tadi, bahwa Pak Ihsan itu cenderung melihatnya secara perlunya adaptasi begitu ya. Saya membacanya begitu. Perlu adaptasi, bahwa masyarakat muslim perlu adaptasi. Ini pendek waktunya. Kalau kuncinya adaptasi, seandainya Al-Quran turun di zaman sekarang, mungkin formatnya digital, ya, Pak Ihsan. Atau paling tidak ada versi digitalnya. Pak Nurdin ya. Mungkin tidak akan ada di pelepah pohon apa dan sebagainya, tapi mungkin di Microsoft Office berapa itu ya, atau apa dan sebagainya, karena menyesuaikan dengan keadaan kultur. Nah, masalahnya adalah teknologi ini, teknologi media diproduksi dan dikendalikan oleh pihak yang bukan dari golongan kita. Itu persoalannya. Sehingga membaca Pak Nurdin, kita cenderung hanya bisa bicara filter saja. Seolah-olah itu kita harus menggunakannya, kita harus memanfaatkannya. Sehingga yang menyesuaikan diri adalah kita, bukan produsen teknologi. Agar kita bisa menikmati positifnya itu, Pak Nurdin ya, menghindari negatifnya. Wah, luar biasa di Pak Nurdin. Ini bukan kesimpulan saya, kesimpulannya Pak Nurdin itu yang saya parafrase aja, bahwa seandainya kita yang kendalikan atau kita yang produksi, kita tidak usah bicara filter, Pak. Mereka yang filter, ya kan, karena kita yang menjadi dominan. Kira-kira itu semacam refleksi ya, secara teknologi dan sebagainya. Oke. Saya kira cukup ya. Terima kasih Pak. Ya. Sangat menarik, saya menikmatinya. Walaupun agak-agak haus ya karena tidak ada kopi Pak Nurdin ya, tapi nikmat juga ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini lagi ada kuliah berikutnya, Bapak-Bapak punya jadwal, saya juga punya jadwal.
ada batasan waktunya, dan mudah-mudahan hari ini kita dapat hal bukan hanya sekedar rutinitas gitu ya, tapi ada hal yang mungkin akan berkesan seperti Pak Ihsan itu punya catatan di tahun 90-an, luar biasa. Ya kan, begitu konsentrasinya terhadap bidang yang digeluti itu ya. Wah, tidak banyak orang seperti itu ya. Yang punya perhatian, yang punya konsistensi begitu ya terhadap apa namanya bidang kajian yang digeluti atau dipilihnya. Ya, kita perlu mencontoh itu Mas. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat berbuka puasa Pak Nurdin. Tapi nanti sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Dokter. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sampai wabarakatuh. ketemu Terima kasih. minggu depan. Ya. Oke, saya keluar. Ya. Oke, silakan Oke, Bapak Ibu, kita bergeser langsung. langsung ke ini. Linknya sudah dibagi sama Prof. Ya, oke deh, siap. Yuk, sudah dulu ya. Ya, siap. Assalamualaikum.